Di video ini saya mau jelasin permasalahan tanaman padi yang kena asam-asaman. Ini permintaan teman-teman itu banyak banget yang ingin minta penjelasan cara penanganan tanaman padi yang asam-asaman. Mungkin di tahun ini ya mungkin tanaman yang kedua bahkan atau tanaman yang pertama, masalah tanaman asam-asaman itu tidak mempengaruhi tanaman yang pertama dan kedua, karena tanah asam-asaman itu karena pH tanah yang tidak seimbang, istilahnya itu pH tanah yang drop. Kalau jenengan itu sudah tanam terus kok tanaman padi itu kok kena asam-asaman, nah, ini kan termasuk sudah terlanjur lah, istilahnya seperti itu. Kalau sebaiknya, kalau pengendalian tanah yang cenderung pH itu sering drop, yang harus pertama, meskipun sebelum ditanamin itu harus diperbaiki dulu, ya pemberian kapur pertanian, bisa memberikan asam humat. Nah, pokoknya yang terpenting tanah asam-asaman untuk cara pengendaliannya ya, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan itu adalah tanah dulu. Pemberian, kalau saya itu, kalau jenengan mau itu pemberian kapur pertanian sama asam humat, campur terus jenengan sebar. Nah, soalnya untuk ini juga ada efek sampingnya. Namanya kapur pertanian itu ada efek sampingnya, karena kita itu selalu sering menggunakan kapur pertanian. Kalau terus-menerus, tanah itu akan menjadi keras, ada efeknya. Tapi kalau jenengan itu menggunakan untuk pengendalian yang seperti itu ya harus, kalau diperlukan lah, istilahnya seperti itu. Kalau di pemberian seperti asam humat itu enggak berpengaruh, sebanyak apapun tambah lebih bagus, soalnya itu adalah untuk menjaga kesuburan tanah dan menjaga mikroorganisme itu biar bertahan. Istilahnya itu mikroorganisme itu bisa biar tidak, istilahnya itu biar betah lah, istilahnya seperti itu. Soal pemberian, kalau sudah terlanjur nanam seperti ini ya ditabur nggak masalah, kapur pertanian sama asam humat itu nggak masalah. Yang penting kita itu memperbaiki struktur tanah. Nah, di samping itu juga kita memberikan seperti itu bukan kok untuk jangka waktu tanam hari ini, bukan. Soalnya untuk memperbaiki struktur tanah itu bisa untuk kedepannya juga lebih bagus kalau sering-sering menjaga pH tanah itu biar tetap stabil. Terus langkah yang kedua, nah kalau sudah tanaman padi kok merah-merah seperti ini, jenengan harus melakukan tindakan itu pemberian pupuk yang kandungannya zinc. Ya, itu banyak merek. Pokoknya yang terpenting ada kandungan Zn atau istilahnya itu zinc atau Zn, itu
jenengan berikan melalui lewat semprot, entah jenengan campur dengan Posca, enggak masalah, itu kan sistemnya bubuk. Nah, itu juga untuk memperbaiki kesetabilan pH tanah yang sering drop. Nah, terus langkah yang ketiga, untuk pemupukan itu harus dihati-hati. Untuk tanah yang asam-asaman seperti ini, hindari dulu menggunakan nitrogen terlalu tinggi. Seumpama kok jenengan itu biasanya menggunakan Posca sama Orea, Oreanya jangan jeda dulu. Nah, jenengan tinggal dulu. Ini kalau bisa jenengan itu ganti dengan ada ZA atau apa itu yang ada kandungannya itu ada ZN-nya juga dan ada sulfurnya juga. Nah, itu bisa jenengan ganti dengan itu malah lebih bagus. Soalnya itu kandungan ZN itu yang saya jelaskan tadi, terus ada kandungan sulfur itu untuk memperbaiki daun supaya itu tumbuh daun hijau muda lagi. Itu adalah untuk kandungan sulfur. Itu ada 3 untuk penanganan tanaman padi yang asam-asaman yang jenengan harus lakukan tadi saya sudah jelasin. Memang kalau tanaman padi yang sudah terkena asam-asaman merah-merah seperti ini, nah, ya memang cara penanganannya itu memang harus sabar. Kalau jenengan nggak sabar ya akhirnya itu ya kalau dibiarin aja ya memang keluar nantinya itu juga ada yang keluar male tapi istilahnya itu tidak maksimal. Nah, kalau meskipun dibiarin aja, tapi kan kalau kita namanya menanam yang kita inginkan kan tanaman itu biar subur istilahnya kan seperti itu. Ya kalau memang kita mau mengendalikan dan memperbaiki ya kita harus diusahakan lah seperti itu. Namanya ini tanah ini kan tanah sakit. Tanah sakit namanya sakit itu pasti untuk penyembuhannya itu memang harus benar-benar sabar dan kita harus telaten istilahnya. Nah, kalau memang tanah ini kan sudah kalau sering diperbaiki terus sedikit demi sedikit, lama-lama kalau kalau tanah itu semakin sehat, jenengan sendiri yang akan merasakan. Kalau tanah itu semakin sehat, tanaman itu akan memberi sinyal pertumbuhannya juga akan tumbuh sehat dengan sendirinya. Enggak usah pakai ini, enggak usah. Karena kita ya memang tanaman itu ya waktunya dipupuk, dikasih pupuk ya dikasih pupuk. Waktu jenengan kalau suka penyepray ya dikasih penyepray. Kalau sudah selesai tanam, kalau selesai dikasih nutrisi atau diberi pupuk kok hasilnya tumbuh dengan subur, kan petani itu akan merasa senang. Bukan kok kalau tanaman tadi yang merah-merah seperti ini kan dia itu merasa kesal dan capek, sudah diberikan pupuk, disemprot dengan ini, akhirnya kok enggak, tanaman itu kok enggak tumbuh hijau, akhirnya kan kita itu merasa bosan dan lelah. Karena menjadi petani itu memang itu harus istilahnya harus sabar. Itulah penjelasan dari saya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering menanyakan cara penanganan
Ya tadi saya sudah jelaskan. Semoga jenengan itu bisa paham. Sekian dari saya. Salam sukses. Salam hijau daun.